Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan Allah kesempatan untuk melakukan pembahasan berikutnya. Gitu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang proses panjang Fitnatul Kubro yang cikal bakalnya itu sudah mulai nampak sejak wafatnya Nabi SAW, yang kemudian juga memuncak pada terbunuhnya Utsman bin Affan, ya. Terus berjalan, terjadi perang Jamal, perang Siffin, kemudian munculnya Khawarij, kemudian juga terbunuhnya Sayyidina Ali, kemudian munculnya kelompok Syiah. Puncak berikutnya adalah terjadinya peristiwa Karbala, gitu. Inilah sejarah yang tidak boleh kita lupakan, ya, bahwa di satu sisi masa salaf, ya, itu adalah masa yang memang terbaik, gitu, ya, masa terbaik yang mereka itu tumbuh sebagai generasi yang memang menyaksikan langsung turunnya Al-Quran, generasi yang dekat sekali masanya dengan zaman Rasulullah SAW. Masih banyak sekali orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, ya, yang pemahaman keagamaannya dan kesolehannya itu sumbernya sangat dekat dengan sumbernya, yaitu masa Nabi SAW. Tapi juga terlepas dari itu semua, ya, mereka itu juga adalah manusia, ya, yang memiliki latar belakang macam-macam, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, politik, budaya, karakter, kepribadian, gitu, ya. Mereka juga adalah manusia biasa, sehingga sangat wajar kemudian terjadi gesekan-gesekan, perpecahan-perpecahan yang itu terkait dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan, ya, terkait dengan persoalan bersama. Dan itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang manusiawi, ya. Nah, sehingga kita dari situ bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran yang hal-hal yang memang positif itu bisa kita amalkan, bisa kita lanjutkan, ya. Tapi hal-hal yang itu kurang positif itu tentu tidak perlu kita lanjutkan, bahkan harus ditinggalkan, gitu. Karena walau bagaimanapun setiap zaman, ya, setiap masa itu ada persoalannya masing-masing, ya, dan ada solusinya tersendiri, gitu. Zaman mereka seperti itu, kondisinya demikian, ya. Zaman kita seperti ini, kondisinya seperti ini, ya. Apa yang berlaku pada saat itu belum tentu berlaku pada saat ini, ya. Apa yang saat itu cocok belum tentu cocok untuk saat ini. Ya, itulah perkembangan zaman yang terus berubah, yang harus disikapi, ya, secara arif dan bijaksana, ya, dengan tetap mengacu kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang mungkin sedikit akan kita dalami di sini adalah tentang Khawarij, ya. Sebagai sebuah kelompok yang memisahkan diri dari arus utama, yaitu Khawarij adalah yang pertama kali, gitu, ya. Disebut Khawarij karena mereka keluar, ya, dari barisan arus utama, ya, yaitu barisan Sayyidina Ali selaku khalifah, selaku Amir Mukminin pada saat itu, ya. Di samping di sisi lain juga ada Muawiyah. Muawiyah sebagai sekelompok umat Islam yang saat itu yang itu menentang kekuasaan yang sah, kepemimpinan yang sah, kepemimpinan Sayyidina Ali, gitu. Nah, Khawarij mereka, ya, meskipun dari sisi sebagai sebuah kelompok dia baru muncul itu pada peristiwa Siffin, pada peristiwa perang Siffin, ya. Tetapi sebagai sebuah pola berpikir, ya, sebagai sebuah karakter beragama, itu cikal bakalnya itu sudah muncul, ya, jauh sebelum itu. Bahkan ketika Rasulullah SAW masih hidup, gitu. Kita mungkin pernah mendengar kasus cerita tentang seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, ya. Nah, di sini saya mengutip pembahasan yang dilakukan oleh Imam
Ibnu Al-Jauzi, ya. Imam Abil Faraj Abdurrahman bin Ali bin Ibni Al-Jauzi, ya, dalam kitabnya Talbis Iblis, ya. Talbis Iblis jilid 2. Ya, di situ beliau di jilid 2, ya, dimulai dari halaman 544, ya. Nah, di halaman 544, ya, Ibnu Al-Jauzi itu membuat sebuah subjudul yang bernama Dzikru Talbis Iblis 'alal Khawarij, ya. Gitu. Nah, ya, di sini beliau membahas tentang bisikan-bisik, artinya hal-hal penyelewengan yang dilakukan oleh salah satu firqah dalam agama Islam yang disebut Khawarij, ya. Beliau di situ langsung mengutip sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang juga dalam redaksi yang agak berbeda diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Gitu. Hadisnya panjang, ya. Yang ringkasnya mungkin bisa diceritakan begini. Nah, jadi suatu hari Ali bin Abi Thalib, ya, mengutus seseorang dari Yaman kepada Rasulullah SAW untuk membawa emas sebagai hasil dari rampasan perang, ya. Jadi para ulama memberikan keterangan bahwa itu adalah hasil rampasan perang Hunain, ya. Dan kemudian oleh Rasulullah hasil rampasan perang tersebut dibagikan, ya, kepada, ya, di sini kepada 4 orang, ya, di riwayat ini, yaitu kepada Zaid al-Khair, Al-Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisn, dan Al-Qamah bin Ulathah, ya. Kemudian, ya, pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah ini oleh sebagian sahabat itu mungkin dirasa ada sedikit berbeda, ya. Kemudian membuat sebagian sahabat itu merasa cemburu, ya, aku kok nggak kebagian, gitu, ya. Kemudian Rasulullah langsung terasa dan langsung mengetahui kondisi sebagian sahabatnya itu. Kemudian beliau bersabda, tidakkah kalian memberikan kepercayaan kepadaku, sedangkan aku adalah orang yang dipercaya oleh penduduk langit. Gitu. Setiap pagi dan sore datang kabar dari langit kepadaku. Nah, itu, ya. Beliau mengatakan demikian. Melihat gelagat sahabatnya yang mungkin merasa kurang enak hati, ya. Kemudian beliau bersabda demikian, ala ta'taminuni, ya, wa ana aminu man fis sama'i ya'tini khabarun minas sama'i subahan wa masa'an. Ya, kalian hendaknya percaya kepadaku, ya. Percayalah kepadaku, karena akulah orang yang memang dipercaya oleh penduduk langit, artinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh para malaikat, ya, maksudnya. Dan aku mendapatkan wahyu pagi dan petang, gitu, ya. Nah, kemudian di tengah pembagian hasil rampasan perang itu tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, ya, yang di sini dicirikan dengan kedua matanya cekung, ya, kedua pipi bagian atasnya menonjol, dahinya juga menonjol, ya, janggutnya lebat, dan juga kain, ya, yang dipakainya itu cingkrang, gitu, ya, dan kepalanya gundul, ya. Kemudian laki-laki ini berkata kepada Nabi, ittaqillah ya Rasulullah, takutlah kepada Allah, hai Rasul. Nah, ini laki-laki ini berkata kurang ajar, ya, kepada Nabi dengan mengatakan ittaqillah ya Rasulullah, ya, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah ya Rasul. Kemudian Rasul pun langsung mengangkat kepalanya, ya, kaget, terhenyak mendengar ada seorang laki-laki yang berani berkata begitu, sampai kemudian beliau menjawab dengan tegasnya, waihaka alastu haqqu ahlil ardi an yattaqillaha, ya, an yattaqillaha ana, ya. Kemudian yang artinya celakalah wahai engkau laki-laki, celakalah kamu, ya.
celakalah kamu. Ya, bukankah aku adalah penduduk bumi yang paling berhak untuk takut pada Allah. Kemudian orang itu pergi. Ya, kemudian sahabat Khalid bin Walid meminta izin kepada Nabi untuk menebas kepala orang tersebut. Ya, singkat cerita, kemudian Rasulullah bersabda, aku berharap dia masih sholat. Kemudian dijawab oleh Khalid bin Walid, ya, betapa banyak orang yang sholat, tapi dia hanya mengatakan dengan lisannya saja, tetapi hatinya berbeda. Artinya orang itu munafik. Betapa banyak orang yang sholat, tapi sungguhnya dia munafik. Ya, kemudian Nabi menjawab pernyataan dari Khalid bin Walid tadi. Sesungguhnya aku tidak diperintah untuk meneliti hati manusia. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum yang membaca Al-Quran, tetapi tidak bacaan Al-Qurannya tidak melebihi kerongkongannya, tidak lewat kerongkongannya. Ya. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Ya. Innahu sayakhruju min di'dihi hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kemudian Imam Ibnu Al-Jauzi, beliau menanggapi hadis ini memberikan komentar bahwa awalul khawariji wa aqbahuhum halatu dzul khuwaisir. Kata Ibnu Jauzi, khawarij pertama dan yang paling buruk perilakunya adalah orang ini, yang disebut dengan dzul khuwaisirah at-Tamimi, yang marganya itu at-Tamimi. Nah, kemudian beliau juga mengatakan, Imam Ibnu Jauzi, ya, beliau mengomentari hadis ini, ya. Beliau mengatakan, fahada awwalu khariji, ya, awwalu khariji kharaja fil Islam. Ya. Inilah, ya, si Dzul Khuwaisir inilah seorang khawarij, ya, yang pertama kali muncul di dalam Islam. Wa afatuhu annahu radiya bi ra'yi nafsihi walau waqafa li'ilmin annahu la ra'ya fawqa ra'yi Rasulullah SAW. Seandainya saja dia mau diam sebentar dan berpikir, tentu dia akan faham bahwa tidak ada yang pendapatnya lebih tinggi dari pendapat Rasulullah SAW. Ya. Gitu. Jadi menurut Ibnu Jauzi, ya, si Dzul Khuwaisir ini adalah orang yang sebagai cikal bakal lahirnya Khawarij, ya. Dia adalah orang pertama yang disebut dengan Kharij, ya. Khariji, orang yang keluar. Kharij, ya. Nah, dia seperti itu karena keras kepala, ya, karena merasa paling benar sendiri. Bahkan saking terlalu percaya dirinya dengan kebenaran, dengan pendapat yang dianut, ya. Bahkan Nabi pun dianggap keliru, pendapatnya lebih benar daripada pendapat Nabi SAW. Nabi sudah dianggap sebagai telah berbuat tidak adil dengan cara membagikan harta rampasan perang seperti itu. Menurut dia, Nabi tidak adil. Menurutku, adil itu harus begini gini. Rasulullah tidak adil. Nah, itu. Ya, seharusnya dia kan, meskipun ia secara akal dia benar, ya, tapi kan seharusnya ketika di hadapan pada Nabi, dia harus berpikir bahwa tentu Nabi itu melakukan sesuatu bukan karena hawa nafsunya, tapi karena petunjuk dari Allah. Sehingga meskipun akal kita sulit menerima, ya jangan ikuti akal kita, ya. Tetap tunduk kepada Nabi. Cuma ya, dia tidak seperti itu. Yang dasar orang keras kepala, merasa paling benar, sudah penyakit hati. Ya, sudah penyakit dalam dirinya, ya, selalu merasa paling benar. Ya. Kemudian Ibnu Jauzi berkata, ya, humul ladzina qatalu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Inilah pengikut orang-orang inilah, ya, yang kelak akan berperang melawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gitu. Dan menurut satu keterangan mengatakan bahwa dalam peristiwa perang Siffin itu,
Kemudian Dzul Khuwaisirah inilah yang Dzul Khuwaisirah inilah yang dia menjadi salah satu pengikut dari Khawarij itu. Gitu ya. Oke, menurut satu keterangan bahwa ya memang Dzul Khuwaisirah inilah orang yang ketika terjadi pemberontakan Khawarij, itu Dzul Khuwaisirah gabung pada kelompok Khawarij ya, dan memberontak kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia kemudian terbunuh di dalam perang Nahrawan. Perang ya, Sayyidina Ali memberantas kaum Khawarij. Gitu ya. Nah, sampai di sini menjadi jelas bahwa kalau kita meneliti sejarah secara detail itu antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain itu akan saling berhubungan. Ya, ternyata peristiwa Dzul Khuwaisirah tadi ya ada kaitan erat dengan peristiwa munculnya Khawarij. Gitu. Nah, sebenarnya setiap peristiwa dalam perjalanan umat Islam ya, itu selalu ada hubungan-hubungan seperti ini. Makanya disinilah pentingnya kita belajar sejarah. Bukan kita hanya bernostalgia dengan masa lalu, bukan, tapi dengan kita belajar sejarah itulah kita bisa mengambil banyak pelajaran. Gitu. Nah, jadi sekali lagi dapat disimpulkan bahwa Khawarij ini adalah kelompok yang yang cikal bakalnya sebenarnya sudah sejak lama ya. Gitu. Meskipun kemudian sebagai sebuah kelompok dia baru muncul ya, di zaman Ali bin Abi Thalib. Gitu. Nah, sampai di sini ya dapat kita ambil pelajaran berharga ya, bahwa persoalan yang semula ya itu adalah persoalan yang sifatnya mungkin bernuansa politis ya, gitu, bernuansa ekonomi, itu kemudian akan lanjut pada akan merupakan menjadi cikal bakal ya untuk lahirnya perdebatan yang bersifat teologi. Nah, seperti kita contoh ambil kasus tadi, peristiwa Dzul Khuwaisirah tadi. Awalnya Dzul Khuwaisirah itu ya dari dia ketika melihat pembagian harta rampasan perang oleh Nabi, dan dia melihat menganggapnya sebagai tidak adil, itu kan sebenarnya dorongan ekonomi, faktor ekonomi ya, faktor finansial. Dia merasa iri tidak mendapatkan bagian. Itu kok yang dibagi orang-orang itu ya. Menurut satu keterangan mengatakan bahwa Nabi dalam pembagian harta rampasan perang itu lebih mengutamakan orang-orang yang mu'alaf, para mu'alaf. Gitu. Para sahabat bingung ya, termasuk si Dzul Khuwaisirah ini. Ya, kok aku yang sudah lama kok nggak dapat gitu. Tapi para sahabat yang lain diam ya, meskipun mereka ya sebenarnya agak iri juga, pengen juga, heran juga kenapa kok Nabi mendahulukan saja kaum para mu'alaf gitu. Tapi yang lain, para sahabat yang lain husnudzon kepada Nabi. Si Dzul Khuwaisirah inilah yang kemudian keras kepala dan akhirnya berkarakter negatif, dan akhirnya mengungkapkan isi hatinya gitu. Nah, ini kan berangkat dari faktor ekonomi. Dari pembagian harta benda dia merasa dapat bagian dan akhirnya kemudian iri. Ini kemudian diungkapkan dengan kata-kata yang intinya mencela Nabi. Bertakwalah Nabi, menghina Nabi. Nah, kemudian Nabi menjawab, celakalah engkau, aku adalah orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah. Nah, ini kan sebenarnya ketika perkataan Dzul Khuwaisirah yang kemudian dijawab oleh Nabi itu kan mengandung unsur teologis. Berarti si Dzul Khuwaisirah ini punya persoalan teologis. Ya. Dia punya persoalan tentang pemahaman keimanannya kepada Allah dan kepada Rasul. Begitu. Dia menganggap Rasul sebagai manusia biasa. Padahal Rasul itu adalah utusan Allah yang setiap perilakunya itu adalah berdasarkan petunjuk Allah. Ya, apa yang dikatakan Nabi, apa yang diungkapkan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah wahyu. Dengan perkataan yang seperti itu, artinya si Dzul Khuwaisirah menganggap Nabi sebagai orang biasa. Gitu ya.
dia tidak percaya atau tidak melihat Nabi sebagai sosok yang sakral, ya, yang perkataan, perbuatan dan takdirnya itu adalah sebagai wahyu Allah gitu. Nah, ini kan sudah merambah pada persoalan keimanan. Nah, itu dia. Ya. Jadi demikian hal dengan yang sudah kita bahas, ya. Tentang perebutan kepemimpinan kekhalifahan, ya, antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, kemudian lahirlah Khawarij dan Syiah. Itu awalnya kan rebutan kepemimpinan yang sifatnya duniawi, ya. Hasrat untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah. Tapi kemudian hasrat tersebut ketika diwujudkan menjadi konflik, ya, dan akhirnya kemudian karena dalam Islam karena dalam Islam konsep kepemimpinan itu terkait erat dengan perintah agama, ya, dengan urusan agama, maka kemudian konflik tersebut juga naik kemudian masuk juga ke dalam wilayah teologis, wilayah keagamaan, wilayah keimanan. Jadilah kemudian pembahasan lebih lanjutnya adalah pada ranah keimanan, ya. Yang konsep-konsep yang kemudian terlahirkan dari pembahasan ini, ya, itu kemudian konsep-konsep dan teori-teori yang lahir di dalamnya kemudian menjadi cikal bakal lahirnya ilmu teologi Islam atau ilmu kalam.